produktif meskipun tidak fit. Iya. Ya itu hashtag kita malam ini, tetap produktif meskipun tidak fit. Karena buku yang kita baca adalah bukunya fit. Oke, pecandu buku Bibit Putra. Nah, temuannya adalah bahwa tingkat literasi kita itu sangat-sangat rendah, yaitu berada di posisi 61 dari 62 negara yang disurvei. 62-nya itu Botswana, negara sub-Sahara Afrika. Nah, kemarin anggota dewan bilang bahwa saya tidak percaya, masa kita di peringkat 2, bagaimana dengan Timur Leste, bagaimana? Timur Leste kan tidak masuk dalam subjek penelitian gitu loh. Jadi ya susah juga sih kalau hanya 61 negara itu. Ya hanya 62 negara itu aja yang di survei gitu. Saya juga tidak percaya kalau Timur Leste lebih tinggi, tapi ini kan dari 62 negara. Tapi mungkin juga situ kekurangan argumentasinya Bung Fadli, karena hanya bilang bahwa Indonesia berada di peringkat kedua gitu ya, terbawah. Dia tidak sebut secara spesifik dalam artian 61 dari 62. Oke. Tetapi di saat yang bersamaan konsumsi digital kita itu begitu tinggi. Kita berada di posisi 4 di antara seluruh negara dunia dalam hal konsumsi digital. Konsumsi digital itu apa? Tingkat lama kita di dalam mengakses perangkat-perangkat teknologi internet itu. Nah, laki-laki itu sekitar 4 jaman dari zaman Aristoteles, 4 jam gitu. Sementara perempuan lebih banyak lagi, 6 jam. Nah, itu perempuan 6 jam. Normally, itu yang normal. Bagaimana dengan yang sangat akut atau yang sangat autis kalau bahasanya teman-teman gitu, bisa mungkin sampai 8-10 jam dia menjadi sebuah pekerjaan atau sekolah itu sendiri. Kan kita selalu menyederhanakan 3 aja, waktu belajar, waktu istirahat dan meditasi atau sholat, dan waktu kerja. Nah, ada bersosmed ini atau gaming atau mengkonsumsi perangkat digital itu bisa menyita waktu sampai 8-16 jam, menyisakan cuma makan dan tidur aja. Nah, saya jadi sering pakai aja nih. Nah, diperlukan literasi digital untuk apa? Untuk memasyarakatkan literasi dalam era digital ini. Sehingga salah satu visi resensi itu bagaimana hate speech, hoax dan sebagainya tidak kita kutuk, karena mustahil kita mau mengutuk kegelapan, lebih baik menyalakan lilin. Salah satunya adalah dengan membuat platform yang bernama resensi. Bagaimana kita menyebarkan link setiap hari, walaupun di grup itu cuma kita berdua aja. Tetap sudah bahkan di grup literasi Palu kayaknya tinggal saya, Anca dan Alwar, atau literasi Palembang gitu ya. Tetapi it's never mind, karena itu bisa menjadi pahala jari. Kita nggak butuh. Kita bisa jadikan itu sebagai pahala jari atau syafaat bahwa setidaknya kita pernah berjuang. Ya lagu ya, setidaknya kita pernah berjuang. Nah, di buku ini dijelaskan pula tentang siapakah makhluk pertama itu. Ada 3 pandangan. Makhluk pertama ada yang mengatakan arsy atau kekuasaan atau kursi Tuhan itu sendiri. Yang kedua adalah ada yang menganggap Nur Muhammad. Nah, itu yang kita sepakati misalnya di resensi. Dan ketiga, ada juga pandangan menyatakan bahwa makhluk pertama itu adalah pen atau kalam. Nah, itu merujuk kepada ayat yang pertama turun, yaitu Iqra bismika Rabbi, bacalah dengan nama Tuhanmu, dengan perbendaharaan melalui penanya gitu loh. Jadi katanya karena di Lauhul Mahfuz itu ada kitab keseluruhan penciptaan alam semesta, makanya dia merujuk bahwa pena inilah makhluk pertama, tapi bukan pena yang kita pahami gitu yang diciptakan manusia. Nah, kenapa kita sepakat pada Nur Muhammad? Karena rujukan bahwa pena adalah makhluk pertama itu merujuk kepada ayat Al-Quran, sementara ayat Al-Quran itu ciptaan, yang mana bukan ciptaan pertama tentunya, karena Al-Quran itu ciptaan kesekian dibandingkan kitab suci lainnya. Ada Injil misalnya, ada Taurat dan sebagainya. Itu artinya kita tetap sepakat bahwa makhluk pertama itu Nur Muhammad. Walaupun pena dalam hal ini tradisi literasi juga begitu penting. Kalau ayat pertama ya oke, kita sepakat. Makhluk pertama itu masih betul. Nah, tetapi yang harus kita pahami, Islam itu menekankan tentang pentingnya literasi, ditandai dengan perintah membaca tadi Al-Iqra, hadisnya Rasulullah bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslimin dan muslimat, artinya perempuan dan laki-laki, sejak imanan bayi sampai ke liang lahat. Sehingga konsepsi lifelong learning atau pembelajar seumur hidup itu sebenarnya sudah kita dapati legitimasinya melalui sabdanya Rasul. Bukan sebuah teori baru sebenarnya, kita harus terus belajar. Itu sudah diucapkan oleh Rasul 1400 tahun lebih yang lalu gitu. Sehingga
literasi itu bisa kita pahami juga sebagai jihad. Sehingga ada yang kemudian disebut sebagai jihad literasi. Apa itu jihad literasi? Bagaimana kita itu satu, menemukan kebenaran, dua, mengungkapkan kesalahan, atau tiga, setidak-tidaknya menjauhkan kita dari yang subhat. Apa itu subhat? Subhat itu adalah sesuatu yang ragu-ragu. Contoh ya, kalau kita bilang babi ya jelas ya haram. Atau kalau kita bilang air minum seperti ini ya jelas ini sesuatu kebenaran yang bisa dikonsumsi. Nah, tetapi misalnya kalau kita bilang misalnya kalau kita bilang apa ya yang masih subhat, misalnya ya merokok misalnya kan, sebagian ulama masih ada yang mengubahkan, ada yang memakruhkan, itu subhat. Nah, jihad literasi itu membuat kita bukan hanya menjauhi yang haram dan mendekati dan menegakkan yang halal, tapi bahkan membuat kita harus menjauhi yang subhat. Yang ragu-ragu itu pun mestinya harus kita tinggalkan. Contoh pacaran, ada yang mengatakan pacaran itu boleh kalau pengenalan, ada yang mengatakan udah boleh entong. Nah, berarti dia berada dalam ranah subhat. Pacaran itu nggak baik ya? Nggak baik banget. Makanya Anda baik ya. juga. Nah, itu jihad literasi. Nah, ada yang menarik, ada kutipan saya baru baca. Situ dia bilang begini, bahwa tersebarnya hoax itu bukan penyakit. Tersebarnya hoax itu bukan penyakit. Tersebarnya hoax itu adalah gejala. Penyakit sesungguhnya adalah keengganan kita untuk menelusuri kebenaran dan keengganan kita untuk memverifikasinya melalui apa yang kemudian literasi Islam sebut sebagai tabayyun. Jadi kita mengoreksi dulu gitu. Keengganan kita itu, sikap masa bodoh kita terhadap kebenaran suatu berita yang datang, sebenarnya itulah penyakit sesungguhnya, bukan hoax yang tersebar itu. Karena hoax itu dalam Al-Quran sudah banyak diceritakan kisah-kisah bohong ya, berita bohong itu. Nah, orang penyebar hoax dalam Al-Quran disebut sebagai orang yang fasik. Sehingga ketika datang orang yang menyebarkan kebohongan atau berita hoax, kita harus menelitinya. Nah, sehingga hoax itu bukan musuh dari literasi. Musuh dari literasi adalah keengganan kita untuk memverifikasi kebenaran. Nah, membaca pula itu diperlukan karena membaca itu, kata Paul Freire, bukanlah mengkonsumsi pengetahuan. Bahwa membaca itu bukan menyetorkan kata-kata kepada pembaca dari penulis, tapi membaca itulah memproduksi pengetahuan. Sehingga lahirlah pengetahuan-pengetahuan baru, lahirlah reproduksi. Nah, kalau acaranya Sayyidina Ali bilang kayak begini, karamallahu wajhahu, ada dua jenis ilmu. Pertama ilmu perolehan. Ilmu perolehan itu adalah ilmu yang ya seperti namanya kita peroleh. Kita baca, kemudian kita konsumsi, oh itu wajib benar. Nah, itu namanya ilmu perolehan. Yang kedua adalah ilmu potensial. Adalah ilmu yang ketika kita baca itu masih menjadi sebuah potensi aja. Kita lah yang kemudian mengaktualisasikan ilmu yang baru kita baca itu, sehingga kita harus berpikir kritis. Nah, sehingga teori baru itu bahwa critical thinking penting bagi era disrupsi zaman sekarang ini sebenarnya usang juga kalau kita pandang dari kacamata Islam. Islam sudah bilang kita harus berpikir kritis. Sehingga dalam ayat Al-Quran banyak menyebutkan afala ta'qilun, atau tidakkah kamu berpikir. Itu kan perintah dari untuk berpikir kritis. Nah, kenapa membaca itu menjadi lebih penting dibandingkan medium pengetahuannya? Ini yang paling banyak nih juga pertanyaan. Saya lebih suka membaca, lebih suka saya menonton. Saya kayaknya tipikal menonton. Pembelajar audio kak saya. Menurut saya teori seperti ini adalah sangat-sangat kognitivis. Kognitivis itu kalau bahasanya Daniel Kahneman adalah upaya untuk mencari yang mudah, gitu, mencari yang gampangnya aja. Walaupun saya dapati juga dalam beberapa teori-teori bahwa ada memang pembelajar seperti ini, tapi saya nggak sepakat karena sama-sama kita punya otak. Kalau orang punya preferensi pada matematika, pada biologi, pada hukum, sebagainya, oke. Ada memang orang yang nggak bisa sekali belajar matematika, like you. Tapi kalau dibilang Anto nggak bisa sekali tadi membaca itu tools, bukan objek yang mau kita pilih gitu, tools. Kenapa membaca menjadi lebih utama dibandingkan medium pengetahuan lainnya? Karena membaca itu, dalam hal ini membaca buku, adalah sebuah proses jangka panjang dari penulisnya. Penulisnya itu bisa menyusun sebuah buku sekitar 1 tahun, baru tulisan. Belum ketika membaca, gitu, ilmu yang dia dapat, dan pasti dia menulis sesuatu yang menurutnya paling baik. Karena dia diabadikan nih karyanya, gitu. Sehingga mengapa tulisan itu menjadi lebih bermakna, lebih bernas, dan lebih berkualitas? Karena prosesnya itu
Beda dengan kita, kalau teman-teman akan mendengarkan podcast ini, baik itu di IG, ada yang lupa kah, atau ada karena saya terburu-buru kah, atau misreferensi kah, dan sebagainya. Sehingga di resensi selalu fondasi pertamanya adalah membaca. Tetapi yang mau saya koreksi misalnya, kan tadi Albert mengutip teori tahapan pendidikan. Teori tahapan pendidikan itu sudah saya ubah di buku ini. Yang pertama justru adalah berpikir kritis. Itu yang paling penting, makanya saya jelaskan dulu itu logika. Dan saya balik juga yang di 4 dan 5. Menurut saya mengajar itu lebih paripurna dibandingkan menulis. Dulu saya bilang menulis. Nah, karena mengajar terbaik adalah mengajarkan bahan penelitian yang telah kita telusuri. Kita telah telusuri. Baru yang tetap terakhir itu adalah keteladanan. Itu tujuannya. Nah, membaca atau tradisi literasi itulah yang kemudian menciptakan sebuah diferensiasi kita dengan binatang. Itu diferensiasi kita dengan binatang. Karena saya belum pernah mendapati ada binatang yang mengkongkang kaki dan membaca. Tuh, membaca-baca, merokok-merokok misalnya simpanse itu atau bonobon. Ya begitu kan enggak pernah dia itu. Tidak, ya dia alkohol. Iya kan? Kopi dulu ya. Kan enggak mungkin ya. Enggak mungkin. Jadi kalau monyet berpolitik, nah, monyet bertengkar merebutkan kekuasaan, banyak. Singa memperebutkan betina, banyak. Gitu. Tetapi binatang membaca dan kemudian menuliskan sebuah ilmu pengetahuan yang kemudian menjadi fiksi bersama, itu belum ada saya dapati. Nah, perbedaan kromosom kita yang paling identik itu sebenarnya pada simpanse, kata Yuval, 99,8%, 99,2%, artinya cuma 0,2% aja gitu. Perbedaan apa perbedaannya? Prefrontal cortex. PFC itu yang membedakan. Tetapi PFC itu lagi-lagi saya bilang cuma tools. Karena ada manusia-manusia tertentu yang punya PFC tapi tidak mengaktualisasikan PFC-nya itu, sehingga dia bisa lebih hina daripada binatang ternak kalau bahasa Al-Quran kan. Lebih hina daripada binatang ternak kalau dia tidak mengaktualisasikan PFC. Bagaimana mengaktualisasikan PFC itu? Apakah etika? Binatang punya etika. Bagaimana mengaktualisasikan PFC adalah menggunakan kemampuan literasi kita untuk memperbaiki tatanan alam semesta atau tujuan penciptaan kita, dalam hal ini menjadi khalifah. Gitu loh. Jangan sampai kemampuan literasi kita itu kita gunakan untuk menundukkan orang lain atau mengeksploitasi orang lain, tapi untuk melindungi alam semesta itu sendiri. Dan yang terakhir, ada juga biasa pertanyaan bahwa bagus tidak baca buku digital atau buku kertas. Nah, itu juga tadi pertanyaan saya tanyakan Pak Albar, lebih pilih buku digital, lebih efisien, lebih efektif kalau mau cepatnya, bicara efisiennya. Nah, saya kasih 3 pandangan. Pandangan pertama itu dari Marshall McLuhan. Marshall McLuhan itu pakar komunikasi dari Kanada. Anak komunikasi itu pasti tahu. Kalau data anak komunikasi pasti tahu. Marshall McLuhan pernah bilang begini bahwa medium is the content. Medium is the message, not content. Gitu. Jadi bukan konten menjadi pesannya, tapi mediumnya. Nah, medium kita ini ke arah digital itu membawa serta perubahan tatanan kehidupan kita, termasuk pembacaan kita dalam berliterasi misalnya. Gitu. Beda sekali antara radio, televisi, internet, buku digital, buku biasa. Itu pertama. Sehingga dia bilang, wah, ini efek sekali ini buku digital. Nah, ada pandangan yang bersebelahan. Dalam hal ini Nicholas Carr, dalam bukunya The Shallow kan, Albert juga sudah pernah baca. Nicholas Carr bilang bahwa buku digital tidak akan pernah menggantikan buku tradisional atau konvensional. Karena ribetnya buku digital itu harus dicas lah, distraksinya lah gitu kan, misalnya ada notifikasi dan sebagainya, efeknya, pencahayaannya lah. Walaupun sekarang ada fitur lampu remang, ada juga itu masalahnya sebenarnya membaca ada notif. Ya kan bisa kita silent atau bahkan kita mode pesawat dan sebagainya. Padahal itu bukan soal. Nah, saya berada di pandangan ketiga dan menawarkan alternatif bahwa kalau teman-teman adalah pembaca rumahan, baca buku kertas, karena lebih nyaman kan, tidak mau kemana-mana. Tapi kalau Anda adalah pembaca mobile dalam hal ini kantoran atau bahasanya orang lapangan, baca buku digital karena lebih fleksibel, lebih gampang dibawa-bawa dan sebagainya. Atau hematnya kalau masih ada di e-book. Nah, kalau masih di e-book. Nah, kalau di resensi sendiri, kita upayakan dulu cari yang pertama adalah di Pusnas. Iya, kalau masih ada di Pusnas. Ada bukan di Pusnas deh, duluan Telegram. Karena Telegram itu bebas, tidak ada jangka waktu. Iya. Nah, kalau dari Telegram kita ke Islamic Editors. Dari Islamic Editors baru kita ke Pusnas. Dari Pusnas baru kita ke Gramedia Digital yang bisa sewa sebulan juga. Nah, kalau tidak ada dalam semua platform itu, barulah kita